Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Meira Sobahanur Aini dengan NIM 200301203 dari Program Studi Manajemen. Alamat saya Jalan Sindujoyo Gang 12 nomor 1. Perkenalkan, nama saya Mika Aulia Rahmi dengan nomor NIM 200301169. Prodi Manajemen. Alamat Balong Panggang, RT 2 RW 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Nurwildan dengan NIM 200301171 dari Prodi Manajemen. Alamat saya Dusun Bulak Ploso, Desa Kedungrukem, RT 08 RW 04, Kecamatan Wenceng, Kabupaten Gresik. Perkenalkan, nama saya Ramadika Rahmawati dengan NIM 2301172 dari Program Studi Manajemen. Alamat rumah saya Perum Gria Kembangan, Jalan Cakra Baru nomor 9. Perkenalkan, nama saya Romilda Safa Maura Petrindasari, NIM 2301206 dari Prodi Manajemen. Alamat saya Jalan Beliti 1 nomor 15, Perumahan Geraha Kembangan Asri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NIM 203011166 dari Prodi Manajemen. Pengertian pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk mengguru atau mengatur orang lain. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi atau memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Unsur-unsur kepemimpinan. 1. Ada orang yang dipengaruhi atau anggota, bawahan, pengikut, kelompok orang yang mau diperintah dan dikomandikan. 2. Ada orang yang mempengaruhi atau memimpin pemberi komando dan pembimbing. 3. Ada pengarahan kepada suatu tujuan oleh orang yang mempengaruhi atau memimpin. Ciri-ciri seorang pemimpin. Pemimpin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting, misalnya karisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas. Tapi sifat-sifat seperti itu melekat pada diri mereka dan telah mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tugas-tugas seorang pemimpin menurut Profesor Arifin Abdurrahman. 1. Mengantarkan. 2. Mendidik. 3. Mengetuai. 4. Memberi bimbingan dan pimpinan yang baik. 5. Memelopori. 6. Menggerakkan bawahan. 7. Memberi petunjuk. Dalam hubungan antara motivasi dan intensitas terkait dengan beberapa giat seorang berusaha. Tetapi intensitas tinggi tidak menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan, kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi. Sebaliknya, elemen yang terakhir, ketekunan, merupakan ukuran mengenai beberapa lama seseorang dapat mempertahankan usahanya. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin harus dapat mendistribusikan kekuasaannya kepada orang-orang kepercayaannya. Kedua, seorang pemimpin harus bisa memimpin bawahannya. Yang ketiga, seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh atau teladan bagi bawahannya.
Jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan personal. Yang kedua, kepemimpinan non-personal. Yang ketiga, kepemimpinan otoriter. Yang keempat, kepemimpinan demokrasi. Yang kelima, kepemimpinan kebapakan. Yang keenam, kepemimpinan bakat. 4 sifat yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Yang ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Yang keempat, sikap hubungan kemanusiaan. Pengertian motivasi. Pengertian motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukan sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Unsur-unsur motivasi. 1. Tujuan. 2. Kekuatan dari dalam diri individu. Ketiga, keuntungan. Tipe-tipe motivasi. Secara umum, motivasi dapat diklarifikasikan ke dalam 4 jenis. Yang pertama, motivasi pasif. Merupakan proses pemberian motivasi di mana hal itu diarahkan pada usaha untuk mempengaruhi orang lain agar dia bekerja secara baik dan antusias dengan cara memberikan keuntungan tertentu kepadanya. Yang kedua, ada motivasi negatif. Motivasi negatif sering dikatakan sebagai motivasi yang bersumber dari rasa takut. Yang ketiga, ada motivasi dari dalam. Statement ini mencerminkan kuatnya motivasi dari dalam yang terkandung pada diri. Dan yang terakhir, ada motivasi dari luar. Adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang ada di luar pekerjaan dan dari luar diri pekerja itu sendiri. Motivasi dari luar biasanya dikaitkan dengan imbalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.